Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Ar-Rahma Yasawilangun Channel. Selamat datang di episode Kurma ke-8 bersama kami, Fahriza Muzayana dan Hajrina Al-Kafia. Nah, dalam kesempatan kultum kali ini kita akan belajar bersama Ustadz Mujib Wahyudi. Beliau ini adalah salah satu guru SDIT Ar-Rahma Yasawilangun sekaligus Dewan Pengurus Yayasan Ar-Rahma Yasawilangun. Nah, kita juga ada info nih teman-teman. Episode Kurma kali ini adalah episode terakhir dari kegiatan Kultum Ramadan Yayasan Ar-Rahma Yasawilangun. Jadi, simak dengan baik ya kultum terakhir ini. Jangan lupa ada kuis spesial menanti di akhir video. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bulan Ramadan telah memasuki 10 hari terakhir. Bulan yang memiliki banyak kemuliaan ini merupakan kesempatan bagi setiap umat Islam untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Salah satunya yaitu anjuran untuk memperbanyak berzikir, berdoa atau munajat. Zikir dan doa merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir dan doa selama bulan Ramadan dapat membantu kita menjaga kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Zikir adalah tindakan mengingat Allah dengan lisan dan hati. Dengan berzikir kita selalu mengingat Allah, dan sekaligus Allah juga mengingat kita dengan rahmat-Nya. Berzikir merupakan salah satu amalan yang sangat mudah dilakukan. Zikir tidak harus dikerjakan saat selesai sholat saja. Di sela-sela kesibukan, ketika bekerja dan menjelang tidur, kita juga bisa melakukan aktivitas zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, maka aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bacaan zikir dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan setiap hari banyak. Tidak harus panjang, yang pendek-pendek itu juga banyak. Bacaan istighfar itu juga bagian dari zikir. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, tasbih, tahmid, alhamdulillah. Bacaan takbir, Allahu Akbar. Bacaan tahlil, la ilaha illallah. Atau bacaan zikir tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah bacaan zikir sehari-hari yang bisa kita lakukan. Memperbanyak zikir memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Di antaranya yaitu dikelilingi malaikat, diberikan rahmat serta ketenangan jiwa. Yang kedua, diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberikan ampunan atas dosa-dosanya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berzikir. Yang kelima, menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bi dzikrillah. Illa bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram
dengan berzikir atau mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu untuk bertakwa seseorang harus berlatih keras untuk selalu mengingat Allah atau berzikir, sehingga dapat merasakan karunia dan pengawasannya. Ketika kita hendak melakukan keburukan, kita merasakan pengawasannya. Dan ketika kita hendak melakukan kebaikan, kita tidak lupa bersyukur kepadanya. Dalam pandangan Syekh Abdul Hamid Mahmud, Imam Besar Al-Azhar Kairo Mesir, menyampaikan zikir berperan penting dalam menjaga ketakwaan seseorang atau minimal menstabilkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain berzikir, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat tepat untuk memperbanyak doa. Agar doanya lebih berkualitas dan kemungkinan dikabulkan lebih besar, maka perlu memperhatikan adab berdoa serta waktu-waktu mustajab. Untuk berdoa, khususnya di bulan Ramadan, doa merupakan salah satu jenis ibadah yang luar biasa, sebab ia adalah ritual permohonan manusia kepada Sang Pencipta yang dinilai sebagai ibadah. Berkenaan dengan hal ini, Allah mengisyaratkan agar hambanya untuk berdoa sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan hendaknya orang yang berpuasa membasahi lisan mereka dengan berdoa sepanjang hari, terutama saat berbuka puasa. Sejalan dengan itu, pendapat Syekh Al-Qaradawi senada dengan pendapat Imam Ibnu Katsir yang secara spesifik menyebutkan waktu yang diutamakan untuk berdoa ketika puasa, yakni saat berbuka. Oleh sebab itu, seyogianya umat Islam ketika melakukan puasa hendaknya memperbanyak doa. Terlebih Allah telah menjamin di surat Al-Baqarah ayat 186 sebelumnya bahwa Allah senantiasa mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh seorang hambanya kepadanya. Jaminan tersebutlah yang sangat sayang untuk dilewatkan. Momen puasa di bulan mulia tidak setiap hari dapat dilalui oleh umat Islam. Dengan demikian, semoga kesempatan tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk melangitkan doa kepada Sang Pencipta. Waktu mustajab berdoa sangat banyak. Di antaranya saat berbuka puasa, pada malam Lailatul Qadar, dan sepertiga malam yang terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saling mendoakan juga merupakan bentuk kebaikan yang dapat menguatkan hubungan antar sesama muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kepada Ustadz Mujib Wahyudi selaku pemateri kurma hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis episode kurma terakhir. Nah, perlu diingat teman-teman, karena ini episode kurma terakhir, kita hanya menyediakan satu pertanyaan spesial untuk satu penjawab tercepat. Pertanyaannya,
Pertanyaannya adalah, sebutkan apa saja manfaat berzikir bagi kehidupan. Segera kirimkan jawabannya ke nomor di bawah ini ya. Kita tunggu. Untuk informasi pemenang kuis kurma episode terakhir ini akan kami umumkan di akun Instagram milik Yayasan Ar-Rahmah Yasawilangun. Stay tune ya teman-teman. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang setia menonton episode kurma dari awal hingga akhir. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami selaku MC Kurma mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode kurma tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.